Di situ aku udah mulai ngomong sama mama, Tuhan nggak ada. Aku udah mulai mama marah banget. Aku mikir di daerah Kelapa II kan banyak truk ya, tabrakin aja diri ke truk. Disitulah aku bilang, Tuhan, kalau satu kali lagi Tuhan bawa aku untuk masuk ke ajang pencarian bakat, aku mau persembahin panggungnya buat Tuhan. Hai gengs, kita kembali lagi di Edla Ministry Podcast. Saya Angela, Wilson, Edla. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah seorang penyanyi dari Impact Music. Dia juga salah satu alumni dari The Voice, yang salah satu finalis dan kita ini sadar ya bahwa seorang penyanyi rohani saja bisa mempunyai masa lalu yang kelam. Jadi tanpa kita lama-lama lagi, mari kita sambut Abraham Ewaldo. Kehormatan sekali. Makasih udah datang. Terima kasih. Terima kasih buat waktu. Ini katanya muridnya ya. Aduh. Iya nih. Gurunya bisa datang. Murid didiknya. Biar suaranya bisa kecipratan dikit. Amin. Nah, gimana nih Kak Abraham Ewaldo? Biasanya kan aku yang dikorek-korek nih suaranya nih. Dikorek-korek ya. Sekarang kita balik yang ngorek nih. Gimana? Boleh. Masa lalunya dengar-dengar tuh rada gelap, apa gelap sekali itu? Gelap ya. Bukan Indonesia gelap Apa? ya. Untung di sini banyak lampu, jadi Iya. bisa terang lah. Jadi sebenarnya bukan mau dibilang gelap, mungkin banyak juga teman-teman yang masa lalunya lebih gelap. Tapi buat aku ini perjalanan hidup aku yang mungkin gak semua orang tahu gitu ya. Sebagai orang-orang kan taunya kalau di DM gitu enak banget ya hidupnya gitu. Dan tiba-tiba jadi penyanyi rohani bla bla gitu. Banyak yang bilang gitu. Sebenarnya untuk jadi apa ya? Untuk ke situ tuh ada prosesnya juga sebenarnya semuanya. Pastilah namanya kita dalam hidup tuh kalau nggak berproses tuh kurang seru ya. Iya, bener banget, bener banget. Tapi apa ini yang membuat Kak Abam tuh yang turning point-nya? Atau apa? Sebenarnya kalau mau diceritain, aku ceritain secara lengkap lah ya. Ya, boleh. Waktu itu jadi aku kan kuliah gitu. Jadi sebenarnya kalau aku dari kecil keluarga tuh bener-bener Kristen rohani banget gitu. Mamaku pelayanan, om aku pelatih paduan suara di gereja. Jadi Pantesan. Menurun. Turunan. iya, tante dan om aku semuanya musisi lah di gereja udah Berarti aku pelayanan. nggak salah lah ya nyari guru ya. Gitu. Jadi pokoknya semuanya berjalannya kayaknya rohani banget gitu aku lihat. Tapi di satu sisi aku tuh selalu mempertanyakan Tuhan tuh ada nggak sih gitu. Karena Ini keluarga yang udah rohani, tumbuh di dalam keluarga yang rohani, tapi masih mempertanyakan masih eksistensi mempertanyakan. Tuhan. Iya, karena Wow, kan apa firman Tuhan bilang kan dicukupkan apa segala macam dulu. Aku mikirnya, tapi kok keluarga aku masih aja ada kurangnya, masih aja ada masalahnya gitu. Padahal Kurang semuanya apa? Masalah apa? kurang dalam secara ekonomi, tiba-tiba nanti ada masalah, tiba-tiba nanti ada aja gitu. Aku bilang tuh, katanya Tuhan ada, tapi kok keluarga aku nggak dibantu sih? Aku mikirnya gitu dari dulu. Kok Tuhan katanya ada, kok maksudnya masih aja ada masalah yang bikin aku tuh berpikir kayak ini beneran ada nggak sih Tuhan gitu? Ini bicara di dalam hati Di dalam atau hati. ke temen? Di dalam hati. Oh, dalam Semuanya hati. aku mempertanyakan dalam hati karena aku beberapa kali lihat teman-teman aku ada juga kok yang kayaknya keluarganya nggak serohani keluargaku, tapi kok kayaknya lebih enak gitu. Karena emang tendensinya kan orang gitu ngebanding-bandingin kan. Aku jadi ngebandingin keluarga aku sama keluarga orang lain gitu. Kayaknya kok mereka nggak serohani keluarga aku, tapi lebih enak sih, lebih diberkati Tuhan lah gitu. Iya. Itu terus tuh aku mempertanyakan kayak gitu tanpa aku ngelihat ternyata sebenarnya kalau aku lihat dari sekarang hidup aku dulu sebenarnya oke enak-enak aja gitu. Cuman karena aku ada di saat aku di posisi itu aku jadi kayak ngebanding-bandingin dan akhirnya mempertanyakan Tuhan tuh ada nggak sih? Gitu, Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Dan itu kebawa sampai aku di SMA. Nah SMA aku kan pindahlah ke Jogja waktu itu karena waktu itu mau
ngambil sekolah musik juga gitu, mau ngambil sekolah musik. Kirain mau ngambil sekolah masak. Gudeg. Udah lapar ya jam segini ya, udah lapar ya. Udah jam makan siang. Abis ini ya. Jadi aku di Jogja tuh kayaknya 3 tahun. Aku SMA di Jogja. Di situ sebenarnya Tuhan tuh udah sering banget ngasih kode karena aku ada tergabung di satu gereja. Terus tuh udah sering ditanyain mau pelayanan apa enggak sama pelayan di sana. Cuman aku di situ mikir, buat apalah pelayanan? Ini gitu. ke gereja kepengen sendiri. Kepengen sendiri. Wow. Jadi walaupun masih mempertanyakan. iya, mempertanyakan tentang Tuhan. Jadi kepengen. Sebenarnya awalnya dibawa sama mama, tapi kan mama kan kadang di Jogja, kadang dia balik lagi ke Bogor gitu. Ya. Terus kalau aku di Jogja sendiri, kok rasanya kurang kalau nggak ke gereja gitu. Akhirnya aku ke gereja, terus aku tiap di sana tuh akhirnya mungkin karena udah sering ada yang nanya gitu mau pelayanan nggak gitu. Tapi aku tuh di situ mikir kayak, aduh buat apalah jadi pelayan Tuhan gitu. Sementara mereka tahu aku bisa nyanyi gitu. Oh, tahu. Udah mulai tahu karena aku sering nyanyi di sana selama di Jogja tuh udah mulai sering nyanyi di wedding kayak gitu waktu SMA gitu. Jadi mereka udah mulai tahu lah lihat sosial media aku mau pelayanan, terus aku mikir kayak aduh gue nggak nyanyi di gereja pun gue dapet berkat kok gitu. Waktu itu mikirnya masih kayak gitu. Jadi buat apalah pelayanan gitu kan. Itu lewat lah akhirnya masa-masa itu. Sampai akhirnya di Jogja itu aku dibaptis segala macam udah ikut. Tapi di situ tuh masih sebenarnya di sini masih mempertanyakan Tuhan tuh beneran ada nggak sih gitu. Masih mempertanyakan terus. Sampai akhirnya masuk ke kuliah. Waktu kuliah ketemu teman-teman bla 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 mulai bergaul. Di situ udah mulai tahu dunia yang rada berbeda lah dari waktu SMA. Berbeda seperti dunia yang atau yang begini-begini. Kayaknya masa gelapnya udah mulai diceritakan ya. Gitu. Karena di situ kan maksudnya aku masih ke gereja iya, tapi masih mempertanyakan kan kayak Tuhan tuh ada apa enggak sih gitu. Walaupun aku tahu mamaku sering bilang kayak hidup tuh harus lurus, masa depan kamu harus pikirin. Mamaku tuh selalu ngomong kayak gitu. Tapi di satu sisi aku mikir teman-temanku aja yang hidupnya nyantai-nyantai, party gitu kan. Mereka tetap diberkati Tuhan kok, aku mikirnya gitu. Ya udahlah ikut aja gitu. Dari karena situ. diberkati nyarinya gelap-gelap. Langsung party-party. Iya, ya. jadi aku mikirnya ke situ kayak udahlah aku ikut aja. Akhirnya mulai itu 1 kali ikutlah minum. Nah, itu minum nyobain. Minumnya ya Fanta. Es teh manis ya. Dikiranya Jack Daniel, dikiranya ternyata Iya. Udah mulai ikut minum dalam tanda kutip minum kayak minuman keras lah gitu. Mulai nyoba-nyoba. mulai nyoba-nyoba. Terus awalnya nggak suka kayak minuman apaan nih? Apa ini? Gitu kayak kok orang-orang pada suka gitu. Nah akhirnya karena tempat kuliahku tuh bisa dibilang kalau misalkan kita mau ikut Tuhan di situ bisa banget. Tapi kalau misalkan mau jauh dari Tuhan juga bisa karena ada teman-teman yang maksudnya bisa bawa kita deket sama Tuhan. Oh gitu. Ada teman-teman, ya kayaknya semua lingkungan gitu deh, gitu kan. Dan di situ waktu itu aku milihnya kayaknya yang happy deh gitu. Karena di situ juga aku dikasih tahu sama temanku kita bisa bangun komunitas nih. Kamu jadi bisa dapat kan aku penyanyi gitu, kamu bisa ketemu orang-orang nih, jadi kamu bisa nanti diundang nyanyi sama si ini. Iya. Aku mikir, oh iya bener juga sih gitu. Karena selama aku akhirnya menjalani itu, aku dapat job banyak juga, job nyanyi sekuler ya, nyanyi sekuler kayak di kafe mana, di klub mana, karena ketemu orang yang di klub gitu kan. Mulai akhirnya aku nggak suka ngerokok. Sebenarnya aku nggak bisa sama sekali nggak bisa ngerokok. Dulu udah pernah mamaku tuh pernah bilang gini, kamu kalau mau ngerokok depan mama. Biar mama tahu. Mama bilang gitu. Keren. Enggak, mama bilang biar mama tahu gitu. Mama tahu kamu menikmati apa enggak gitu karena itu salah mamaku bilang gitu. Akhirnya waktu itu nggak depan mama juga sih nyoba. Ternyata emang nggak suka gitu. Ternyata emang nggak bisa. Keren ya, maksudnya walaupun si tante ini nawarin tapi ada rasa malu ya berarti ya. Iya. Ada rasa malu sehingga masih tetap mencobanya di belakang. Iya, karena aku tahu itu nggak bagus buat kesehatan, gitu, merusak tubuh. Karena kan di satu sisi, aku bilang tadi keluarga aku kan tumbuhnya emang secara rohani, jadi sebenarnya dasar-dasar Kristiani itu udah ada. Oh plus kamu penyanyi juga kan? Iya, gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh udah ada. Aku tahu mana yang baik, yang enggak. Cuman ya namanya juga kayak mau rebel gitu, mau rebel. Anak muda lah. Iya, mau jiwa zaman itu mungkin lagi jiwanya labil ya. Iya. Teenager ya. Iya. Gimana itu kita memberontak. Iya.
gitu. Terus akhirnya mulailah coba main ke sana ke sini nyoba, semua dicoba. Sampailah satu sisi aku waktu itu ini lucu sih, ke kampus. Itu posisi itu kita udah party sampai jam 5 pagi apa jam 6, sementara Hardcore kelas jam juga ya. 7. Hardcore Kelas jam ya. 7 pagi. Hmm. Ya, terus temanku bilang, "Ini absen." Kita udah nggak ada absen, harus masuk. Jadi ya udah, kita di kelas dengan kondisi mabuk. Oh, wow. Masuk nggak tuh? Dan tak itu lagi UTS. Oh. Jadi dosennya sampai manggil gitu, "Abram, ini kamu ngisi apa waktu itu? Kok nggak nyambung semua gitu." Di situ aku kayak, aduh ini kayaknya udah too far deh. Aku mikir udah gitu. Karena aku pun di kuliah tuh sebenarnya beasiswa. Anak beasiswa. Ini maaf nih, ini cuma minum doang atau ada narkoba? No, nggak sampai ke situ. Oke. Wanita. Gitu. Oh, itu juga enggak, jangan. Nggak minum. Katanya kan soalnya laki-laki Iya. harta. Wanita dan harta. Iya, karena aku tahu kalau misalkan narkoba itu udah too far, udah terlalu jauh gitunya. Berarti aku udah terlalu Ngerusak. jauh waktu itu. Aku nggak mau. Aku mikirnya kayak gitu. Karena aku mikirnya teman-temanku juga bilang kalau misalkan kita kayaknya untuk obat enggak gitu. Beberapa temanku bilang kayak jangan gitu, karena kalau udah ke sini lepasnya susah banget. Gitu, lepasnya susah banget dan bakal ngaruhnya ke semua nanti. Jadi jangan Iya, gitu. iya. Terus kalau misalkan wanita, aku dari kecil deket sama mama, jadi aku tahu gimana cara ngehargain cewek, iya, gitu, cara iya, ngehargain iya. wanita. Jadi mamaku selalu pesen kayak jaga, itu harus dijaga, karena kalau itu udah terjerumus satu kali selesai Iya. semuanya. Mamaku selalu Tante bilang keren gitu. loh ngajarin anaknya. It's a Untung good anaknya juga mau parenting. nurut. Iya, itu, Iya, luar jadi itu yang aku biasa. selalu pegang gitu. Jadi ya nakalnya itu minum sampai pagi, kayak gitu udah berapa kali lah. Dan Berapa itu tahun tuh nih kejadiannya? Ya? Weekdays. Hari biasa. Weekdays, weekend. Berarti seminggu berapa kali? Sempet yang waktu itu paling parah, kayaknya 2 minggu tiap hari tuh, 2 minggu. Wow, sama gitu cuma beda 1 hari tuh. Beda 1 hari. Oh, itu tidak boleh dibanggakan. Aku banggakan karena aku sudah lepas dari Oh iya, masa aku juga lalu. sudah lepas sih. Puji Cuman Tuhan. saat itu tuh aku ngerasa kayak enak banget karena masalah tuh kayak Iya. hilang semua kan, kayak tapi waktu udah Iya. nggak mabok, kayak masalah kepikiran Iya, lagi. iya. Makanya kita nyari lagi cara untuk gimana ya cara buat ngilangin masalah ini. Ya, minum lagi Ini gitu. bukannya, ini kayak istilahnya kayak melarikan diri dari Iya. masalah ya, pelariannya ke minuman. Iya, Lari saat dari itu. kenyataan. Udah itu di situ mungkin mamaku udah mulai tahu dan mamaku udah mulai marah. Kayak Kok tawannya gimana tuh? karena mamaku ngelihat kok ini anak kayaknya nggak pernah update ke gereja lagi gitu, nggak pernah ke Nilainya gereja. gimana? Nilainya sempat 1 kali bener-bener yang turun banget, terus aku dipanggil dan Oh. itu kan butuh tanda tangan dari orang tua. Iya. Nah, ya udah aku akhirnya ketahuan, terus di situ mama udah bilang kamu nggak ke gereja bla bla bla. Di situ aku udah mulai ngomong sama mama, Tuhan nggak ada. Aku udah mulai bilang, mama marah banget. Itu mama marah banget. Aku bilang udahlah, maksudnya ya kalaupun ada Tuhan ya udah let it be aja. Aku bilang gitu. Mama marah banget. Aku sempat diem-dieman sama mama tuh 2 bulan kayaknya. Marahnya kalau mamaku tuh kalau udah marah dia nggak akan ngasih nasihat lagi sih. Dia cuma ngomong 1 kali terus udah diem sampai kamu balik sendiri gitu. Mamaku bilang itu. Kecewa terlalu dalam. Kecewa. Mamaku kecewa kayak kita nggak ada yang ngajarin kamu kayak gini gitu. Mamaku mikir. Sebenarnya aku tahu ini emang pemikiran aku sendiri sih, karena aku dari dulu tuh selalu nanya Tuhan ada apa enggak. Ternyata kebawa tuh sampai ke kuliah si pemikiran ini gitu. Dan ketemulah sama teman-teman yang kayak wah kita party aja gitu hidupnya. Gitu. Jadi jadi ya udah jadinya kayak gitu. Aku ngobrol sama teman-temanku yang waktu itu ya, sebelum aku ketemu teman-temanku yang akhirnya menyadarkan aku gitu. Ya udah, emang kita hidup santai aja cuma sekali, we live only once gitu. YOLO ya? Iya, YOLO gitu, kayak nanti, maksudnya dia sampai ada yang bilang gini, kalaupun mau tobat nanti aja lo pas udah mau mati, gitu, ngomongnya gitu aja nanti Kayaknya pas tuh udah mau sering mati. denger sih ya. Iya, Misalkan kita mati duluan, nah udah itu, tobat gimana? iya kan nggak tahu waktu itu. Itu hal dunia yang Iya, orang ngomong. yang orang kan Kita nggak ngomongnya tahu gitu. kapan
hidup kita sampai mana. Pernah nggak kepikiran kalau Enggak, kita waktu meninggal? saat itu nggak Enggak kepikiran ya? sama sekali Iya. kayak Mikirnya ketika lo iyalah, aja ya. iyalah nanti aja kalau Nah misalkan udah. itu akhirnya gimana tuh akhirnya tobatnya tuh? Nah, Nah, tiba-tiba nih jadi itu kan aku awal masuk kuliah tuh mulai nakalnya, nakal minum apa di pertengahan tahun 2018 mau ke 2019. Tuh. Tiba-tiba mama telepon, papa diberhentiin kerja Oh, gitu. oke. Diberhentiin kerja, aku bilang gitu. Terus mamaku bilang ya sakit gitu. Kayaknya ekonomi keluarga kita kayaknya nggak bisa nopang terlalu gimana. Pokoknya kamu doa aja deh. Terus aku kayak doa, aduh gue udah lama banget lagi nggak doa gitu ya mikirnya. Waktu tuh bener-bener nggak doa sih. Waktu nakal itu udah Ya gimana sih, abis pulang udah mabuk masa doa Iyalah, tidur. tadinya doa rajin. Rajin dong, rajin. Berarti tinggalin Oke, semua oke. dong. Doa, baca Alkitab, Iya, pelayanan. Dengar papanya begitu gimana? Kaget. marah. Marah. marah sama keadaan. Marah, aku marah di situ, kondisi marah. Marahnya kayak gimana tuh? Marah. Kayak Ya ampun Tuhan, aku langsung balik lagi nyalain Tuhan lagi. Oh iya bener ya. Tuhan ini aku dari kecil Kristen udah nyalain Hmm. Tuhan, nyalain Tuhan. Terus aku diem aja di kosan gitu, diem. Datanglah satu teman aku, ini teman aku baik sih, berdua mereka satu kos sama aku. Terus mereka gini, kenapa Bang gitu? Duh nggak tahu nih, kayaknya gue nggak lanjut kuliah deh. Kaget dong mereka kayak kenapa? Terus aku di situ langsung nyeritain, mereka langsung meluk aku gitu, meluk aku kayak semangat pasti ada jalan gitu ini kan. temen yang ajab-ajab. Bukan. Oh bukan, ini temen yang bener. Ternyata temen yang bener yang ada ya. Terus Temen ajab-ajab hilang. mereka nggak tahu ceritanya karena mereka ya Oke. kayaknya aku ceritain juga nggak bakal nyambung Ya, ke mereka ya, gitu, pastilah, ya. pasti nggak nyambung. Terus ya udah akhirnya setelah saat itu aku mikir kayak aduh udah deh selesain aja hidup gitu, udah ngapain juga karena Kenapa kepikiran karena aku pengen mikir- selesain hidup? karena aku mikir kalau gua nggak kuliah masa depan gua nggak ada, buat apa lagi hidup? Tuhan aja ternyata nggak bantu gua gitu. Waktu itu mikirnya udah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku bawa motor, kan aku kuliah di daerah Kelapa II ya, bawa motor dari kosan nih kenceng banget gitu. Udah malam-malam tuh jam 10, jam 11 lah. Aku mikir di daerah Kelapa II kan banyak truk ya, tabrakin aja diri ke truk gitu. Kok kenapa pikiran Iya, karena kalau nabrak ke mobil patah tulang doang malah. Kan kalau ke truk kan kayaknya langsung zrrrr selesai semua. Iya. Waktu itu udah nggak ada rasa apa. mabok nggak? Enggak mabok. Oh, enggak, ini dalam keadaan normal Dalam keadaan sadar. normal. Udah karena udah mau mabuk juga udah kayak aduh enggak Kan udah biasanya nggak orang kepikiran. kalau mabok atau dalam Iya. dalam kondisi yang Ini tidak lagi bener-bener kayak di kamar sendirian sih langsung. ini udah siap banget. Udah siap ya. banget gitu. Siap pengen mati gitu Siap, ya. iya udah siap Ah. gitu. Enggak mikir. Kayak udah siap. Terus akhirnya aku ke daerah itulah Jalan Kelapa II itu nggak ada truk. Kok nggak ada truk? Aku nyari tuh udah ke ujung lagi. Ada kali kayaknya hampir sejam tuh. Ini lucu ya. Lucu sebenarnya Ini kalau lucu loh. iya. Orang mau mati dia nyari Iya. gitu nggak sih? Nyari kemana Iya. dia cari truk. Tapi nggak tahu kenapa ya malam itu tuh di sini aku cuma ada gua harus nemu truk. Sebenarnya kan nggak, kalau misalkan lewat jembatan jatuhin diri bisa kan. Cuma malam itu tuh di sini aku cuma ditaruhnya lu nyari truk, lu tabrakin, ada apa enggak gitu. Itu bener-bener 1 jam aku nggak nemu truk. Sampai akhirnya aku kayak capek sendiri gitu. Capek, ngantuk, pulang deh. Gitu. Udahlah, pulang gitu. Pulang lah. Kan dari Kelapa II gitu pulang. Pas belok, kan jadi jalanan gede nih. Belok ke arah kampusku ke sini, baru ke kos gitu kan. Pas aku belok gini, aku lihatlah di apa namanya, spion. Ada truk lewat. Terus Di situ aku nangis sih. aku nangis. Nangis karena aku gini, ya ampun. Ketemu juga gitu ya. Bukan, di situ lebih ke kayak tiba-tiba di sini tuh ada damai sejahtera gitu. Di sini tiba-tiba ada damai sejahtera, aku lihat ternyata dari tadi tuh truk ada. Kok Tuhan bisa bikin truk itu nggak kelihatan ya? Oh itu. Gitu. Sebenarnya di situ. Di situ aku nangis di pinggir jalan, aku nangis di motor. Bener-bener nangisnya tuh sampai sesegukan gitu loh. Nangis kayak. Terus Tuhan tuh di sini kayak naruh damai sejahtera gitu. Terus Tuhan tuh kayak ngomong belum selesai gitu. Wow, itu jelas. Jelas. Audible. Iya, kerasa banget gitu, kerasa. Terus tiba-tiba ada lagu ditaruh di hati, ada. Enggak ngomong, cuman kayak di sini kerasa kayak ada rasa damai gitu, kayak lu belum selesai gitu, ngapain sih? Lagu apa? Ya Tuhan tiap jam sih, tahu nggak?
setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlukan. Emang kalau Itu tiba-tiba aku sepanjang jalan mau ke kos nangis sambil nyanyi lagu itu. Ya ampun Tuhan gitu, aku kok bodoh banget ya gitu. Di situ aku baru kerasa kayak Tuhan tuh sebenarnya sayang banget ya sama di aku. situ baru sadar ternyata Baru Tuhan sadar. ada ya. Di situ baru sadar. Di situ baru aku baru sadar Selama kalau Tuhan ini itu nanya Tuhan di mana? Tuhan Tuhan di mana? ada nggak? Ternyata ada. Ada. Wow. Dan Tuhan tahu lagi panggilannya. Dia ini Hmm. penyembahnya Tuhan, makanya dikasihnya lagu gitu loh. Setiap jam. Aku disuruh nyanyi, udah. Jadi Wow. turning aku baru di situ baru sadar oh Tuhan tuh ada. Dijawabnya lewat situ. Di situ aku nangis sampai ke kos. Aku nangis terus aku gini ke diri sendiri, Tuhan aku nggak tahu di depan mau ada apa, tapi kalau Tuhan bisa jaga aku di sana, aku tahu Tuhan bisa jaga aku di depan. Aku bilang gitu. Amin. Aku langsung ngomong gitu ke diri aku sendiri. Aku langsung di situ berdoa. Aku telepon mama, aku nggak nyeritain sih aku mau bunuh diri, aku nggak ceritain. Kalau nggak dia bakal gitu. Nggak, aku nggak cerita. Aku cerita ke mama tuh udah beberapa waktu kemudian. Aku waktu itu telepon mama, cuma aku bilang Tuhan tetap baik buat keluarga kita ya mah. Gitu. Wow. Terus mama aku bilang, And that's itu the kamu turning tahu, point ya. iya, itu kamu tahu. Ayo semangat, mama aku bilang gitu semangat. Tapi sekarang mereka udah tahu belum? Kalau Udah, tahu. mama udah tahu. Nah, ini ngomong begini. Kalau nggak pas nonton, waduh. Nah, Cuma masalah yang minum-minum sebenarnya nggak tahu. udah nggak apa-apa. Ya udah. Ini suatu eksklusif ya di Adla Ministry Podcast, ini suatu kehormatan. Iya. Iya, nah sekarang nih pertanyaannya nih, setelah turning point-nya ini, ada perubahan nggak di dalam Saat itu ya, kehidupan? Ya. saat ini sebenarnya kalau Ada perubahan diceritain, nggak? Nah itu aja tuh. nah abis aku tahu Tuhan itu ada, sebenarnya yang terjadi adalah masih tetap masih khawatir, masih segala macam, masih mikir kayak gimana ya Tuhan ini mau kuliah bla bla bla. Tapi Tuhan tetap ada aja jalan gitu, ada jalan yang out of nowhere aja gitu. Tiba-tiba kuliah aku tetap lanjut sampai lulus, sampai lulus sih. Itu kalau aku ceritain sebenarnya kayak keajaiban gitu. Wow. Kok bisa ya aku lulus dengan kondisi papa waktu itu. Walaupun ada khawatir dikit, tapi Tuhan izinkan. Khawatirnya besar tiba Khawatirnya besar. Khawatirnya besar. Jadi Saat guys, itu. kalau khawatirnya besar tetap pegang sama Tuhan. Ternyata Iya. dikasih jalan loh. Dikasih jalan, iya. Apalagi khawatir dikit, jalannya lebih panjang lagi. Iya bener banget. Bener banget. Jadi kayak iman sekecil biji sesawi aja tuh bisa Iya. memindahkan Apalagi gunung. itu ya. Iya. Apalagi iman yang disempurnakan Iya. ya. Bisa pindahin dunia, bro. Terus bener Mau banget. pindah ke dunia mana? Jangan ke dunia lain ya. Kalau kayak berjalan kita harus cari truk dulu, bro. Gimana tuh abis itu? Udah abis itu aku tetap akhirnya aku mulai ke gereja tapi di situ masih kayak mut-mutan lah gitu. Sampailah di 2020 kan saat itu COVID happen. Kita di rumah doang kan, Ternyata disitulah aku baru bener-bener yang deket sama Tuhan. Makanya aku kadang kalau misalkan cerita tentang COVID, aku selalu bilang COVID tuh negatifnya banyak tapi positifnya banyak juga. Karena itu ngebentuk aku juga gitu. Aku waktu itu 2018 udah tahu Tuhan ada, 2020 aku baru kenal Tuhan Iya, bener-bener gitu. Wow. Saat COVID itu aku bener-bener jadi Lagi lockdown itu ya saat berarti lagi lockdown. bener-bener lebih intim sama Tuhan ya Intim saat banget itu ya? saat itu. Wow. Bener-bener yang kayak berdoa, baca Alkitab. Sampai satu kali aku tuh di kamar gini, Tuhan aku pengen denger dong, katanya Tuhan bisa ngomong kan gitu. Pengen dengar. tahu. Itu beberapa kali tuh berdoanya gitu. Sampai satu kali papa udah kerja lagi nih. Udah kerja lagi. Wow. Tiba-tiba papa kena COVID Delta. Oh. COVID Delta tuh kan yang paling mematikan. Iya, Udah mau selesai lah gitu. Karena waktu itu posisi papa tuh pelaut. Posisi kapal lagi di Singapura, di Jakarta rumah sakit penuh, di mana-mana penuh. Singapura nggak mau nerima. Oh gitu. Karena ini kapal orang Indo, takutnya bawa virus kan. Akhirnya yang terdekat mana rumah sakit yang kosong di Padang gitu. Wah, aku udah Tuhan gimana ya. Tapi saat itu puji Tuhannya ya, aku kalau misalnya mikir sekarang saat itu aku udah berubah banyak karena aku nggak khawatir yang sampai nangis-nangis lagi. Lebih mengandalkan Iya, lebih ya. kayak Tuhan gimana Lebih ya. tenang ya. Tuhan gimana ya, udah lebih kayak gitu. Terus aku mikir gini, ya ampun, aku nanya lagi di kamar. Tiba-tiba kantor papa nelpon, kamu kayaknya harus ke Padang deh, soalnya ini udah mau selesai papa. Gitu. Papa udah mau selesai karena udah pasang alat, udah nggak bisa ngomong, karena udah COVID Deltanya kena yang Nggak sadar. udah nggak sadar. Terus aku kayak Tuhan gimana ya. Terus mamaku bilang, udah kamu packing aja deh, soalnya bisa diberangkatin tapi cuma satu orang. Mamaku bilang jangan mama, kamu aja gitu. Aku udah mulai packing. Di saat itu aku lagi nulis skripsi. Aku bilang Tuhan, aku nggak tahu gitu, tapi aku serahin aja deh. Aku nggak ngerti lagi gitu ya. Wow.
Tapi di situ tuh nggak tahu kenapa di hati tuh tenang gitu. Aku masukin barang sambil berdoa terus, Tuhan aku serahin semuanya. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, ini baru audible. Ini baru audible. For the first time. For the first time. Wow. Kamu tenang, gak usah masukin barang, papa kamu saya yang jamin. Wah, merinding. Itu rasanya gimana? Itu aku langsung kayak, hah? Aku langsung lari ke kamar mama, aku gak usah ke Padang. Aku langsung gitu. Paniknya bukan itu ya, malah mau kasih tahu berita. Aku gak usah ke Padang, kata Tuhan yang jamin gitu. Terus mamaku di situ langsung duduk, ayo kita berdoa. Mamaku bilang, kita pelukan berdoa. Langsung mamaku berdoa, mamaku langsung bilang, Tuhan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau misalkan Tuhan bilang Tuhan yang jamin, pasti Tuhan yang jamin. Amin. Aku bilang iya. Di situ Tuhan bilang udah selesaiin skripsi kamu, gitu. Kamu tulis aja skripsi kamu. Gitu. Nah akhirnya aku tetap nulis skripsi, ngetik gitu. And si Om Tiba-tiba 2 hari kemudian ditelepon sama dokter. Pas aku diangkat kan namanya tulisannya dokter gitu. Iya. Sini. Kak, papaku udah ngomong. Papaku udah ngomong saat itu. Terus aku bilang kayak, hah? Ini papa, iya udah lebih sehat, udah sehat. Terus mamaku bilang, ya ampun Tuhan, kita waktu itu khawatir, ternyata bener Tuhan yang jamin. Terus disitulah aku bilang, Tuhan, kalau satu kali lagi Tuhan bawa aku untuk masuk ke ajang pencarian bakat, aku mau persembahin panggungnya buat Tuhan. Wow. Kok bisa kepikiran pencarian Iya. bakat? Gak tahu, saat itu aku mikirnya, karena aku mikir kayak one day pasti aku, ini iman ya sih, iman. Aku tahu one day aku bakal nyanyi di ajang pencarian bakat. Dan aku akan persembahin panggungnya buat Tuhan. Itu padahal masih Desember. Sementara aku ikut The Voice itu di bulan-bulan Juni. Bulan-bulan Juni. Wow. Imannya aku udah dari Desember. Wow. Wow, ini luar biasa banget ya kalau Iya. dipikir-pikir ya. Maksudnya kayak dari yang mencari benar nggak sih ada Tuhan, terus akhirnya mulai terima ternyata benar Tuhan tuh ada. Dan di saat itu nggak langsung bisa mendengar suara Tuhan, tapi dengan di saat berserah, di saat lagi intim sama Tuhan di zaman COVID itu, di situ Tuhan berbicara ya. Iya. Tuhan menyatakan secara ini banget Iya. gitu. Dan dari situ iman juga makin kuat. Iman makin kuat sampai bisa melihat apa yang Tuhan lagi rencanakan. Wow. Sebelumnya, pas di saat COVID ini, apa yang sebenarnya Abraham lakukan sehingga Abraham tuh bisa mendengar suara Tuhan? Mungkin yang orang-orang pendengar tuh pengen tahu gitu. Sebenarnya simple sih, karena bahkan anak-anak pun tahu ada lagunya, lagu anak-anak. Mamaku tuh selalu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari. Ini key-nya sebenarnya. Kuncinya cuma ini doang. Dan aku akhirnya selalu terapin itu selama aku COVID gitu. Aku baca Alkitab every day gitu. Mau udah ngantuk juga kayak baca deh gitu. Apalagi sekarang kan Alkitab udah ada di HP kan. Kayak daripada buka Instagram, aduh baca Alkitab aja gitu. Itu seperti kita tetap ngetuk pintu terus ya. Dan Tuhan bukain pintu itu. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Itu bener ya. Itu belum terjadi ya. Firman tuh hidup ya di diri Abang awal-awal ya. tuh aku mikir kayak ini aku lakuin ini sia-sia nggak ya gitu, maksudnya baca Alkitab berdoa, tapi ternyata ya semuanya itu proses ya, proses Tuhan tuh cuma mau kayak ini aku kasih waktu kamu mau berapa lama gitu, Tuhan mau lihat gitu. Dan masih Tuhan izinkan dia Iya. karena dia mau melihat gimana Abang tuh respon. Dia mau melihat imannya Abang sampai semana, dan yang pasti dia sudah memilih Abang sih. Amin. Itu ya sih ya, itu sih yang kerennya ya. Maksudnya nggak bisa lari juga, mau kabur, mau coba bunuh diri, cari truk juga nggak ketemu ya. Itu dia udah mencoba kayak ternyata tidak. Itu sih keren banget sih, kayak mau coba melemparkan diri gitu. Matanya ditutup tuh saat itu. Iya, aku juga kadang mikir kayak itu kok bisa ya gitu. Aku waktu cerita ke mama juga mau bilang bisa ya. Kamu nggak lihat terus. Dibilang mata gelap, kalau orang udah gelap gitu ya matanya gelap gitu. Udah kayak pikirannya udah nggak bisa pikirnya udah kacau, nggak bisa mikir jernih. Waktu kita udah mau habis, cuman ada pesan-pesan mungkin ke ini. Ada sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini yang mungkin punya masalah yang berat banget gitu, yang mungkin kayak sama kayak aku gitu, kayaknya udah nggak bisa nih, gue mau ngakhirin hidup gue aja deh gitu. Pesan aku cuma satu, teman-teman, jangan, karena Tuhan tuh punya rencana yang indah banget buat teman-teman semua.
bukan cuma buat aku, bukan cuma buat Ci Edla, Kak Wilson, Ci Angela, tapi buat teman-teman semua yang lagi nonton gitu. Tuhan punya rencananya masing-masing dan jalannya masing-masing dan caranya masing-masing gitu, dan caranya Tuhan tuh nggak sama seperti caranya manusia. Benar, Gitu. benar. Dan aku mungkin jadi salah satu saksinya lah. Aku bilang kalau Tuhan kita itu beneran ada dan Tuhan itu beneran punya kuasa yang besar untuk bisa Amin. mengubah hidup kita semua. Terima kasih udah nonton podcast ini sampai habis, dan bisa tolong di komen mungkin siapa narasumber yang ingin kita undang selanjutnya, atau ada topik apa yang ingin kita bahas. Oke guys, see you in the next podcast.